Yes, ini dia. Mantap betul. Alhamdulillah. Timnas Indonesia resmi dapat kabar gembira lagi jelang pertandingan melawan Australia. Apa itu? Simak kabar bahagianya. Admin yakin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Yes, mantap. Como klub milik Bos Jarum gemparkan Serie A. CSC Fabregas bidik 3 pemain Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Simak informasi selengkapnya. Mengejutkan, di luar dugaan, terkonfirmasi. Elkan Bagot resmi tak masuk pemain pilihan Patrick Kluivert untuk pekuat Timnas Indonesia hadapi Australia. Ini faktanya. Elkan Bagot dicoret. Inilah daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Martin Paes. Ditanya negara mana yang akan jadi juara di Piala Dunia 2026, begini jawaban mengejutkan Martin Paes. Inilah 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap bela Timnas Indonesia. Nomor 1 ada mantan anak buah Alex Pastor. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Yes, ini dia. Mantap betul. Alhamdulillah. Timnas Indonesia resmi dapat kabar gembira lagi jelang pertandingan melawan Australia. Apa itu? Simak kabar bahagianya. Admin yakin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Timnas Indonesia lagi-lagi mendapat kabar baik dari Australia, yang akan menjadi lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali bertarung dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan ditantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Jelang dua laga tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan oleh PSSI agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Selain mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, PSSI pun menambah beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Terkini, Ula Romeni sudah dipastikan bisa bermain di laga kontra Australia usai proses naturalisasinya selesai. Setelah Ula Romeni, saat ini PSSI pun sedang mengurus 3 pemain keturunan baru, yaitu Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Ketiga pemain tersebut diharapkan sudah bisa bermain membela Timnas Indonesia melawan Australia. Di tengah masa persiapan itu, Timnas Indonesia mendapat kabar gembira setelah kiper Australia, Joe Gauci, mengalami cedera. Joe Gauci cedera saat membela klubnya. Barnsley menghadapi Rotherham United di New York Stadium dalam lanjutan Ligue 1 2024 hingga 2025. Dia mengalami cedera di bagian pinggul, sehingga diragukan bisa tampil di laga kontra Timnas Indonesia melawan Cina pada Maret nanti. Berdasarkan laporan Birmingham Live, dia harus ditarik keluar pada menit ke-76 karena cedera ketika berusaha memotong umpan silang. Joe Gauci menambah daftar pemain Australia yang harus masuk ruang perawatan karena mengalami cedera sebelum menghadapi Indonesia. Sebelumnya, pemain Australia yang mengalami cedera adalah Kusini Ingi, Thomas Deng, Harry Souttar, Jordan Bos, Conor McAlvey, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Tentu, ini menjadi kabar yang sangat baik untuk skuad Garuda untuk merebut poin di markas Australia pada Maret mendatang. Yes, mantap. Como klub milik Bos Jarum gemparkan Serie A. CSC Fabregas bidik 3 pemain Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Simak informasi selengkapnya. Klub milik Bos Jarum, Como 1907 membuat heboh di Serie A dengan menaklukkan Napoli 2-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Minggu malam WIB, 23 Februari 2025. Partenopei tertinggal melalui gol bunuh diri Amir Rahmani di awal pertandingan. Namun mereka bereaksi positif dan menyamakan kedudukan melalui Giacomo Raspadori 10 menit kemudian.
Akan tetapi, tim asuhan Conte kesulitan mendapatkan peluang di babak kedua, dan dihukum oleh Assane Diao hanya sekitar 20 menit menjelang pertandingan usai. Kabar lain yang cukup mengejutkan adalah, tim asuhan CSC Fabregas ini dirumorkan bakal menggaet sejumlah pemain timnas Indonesia. Dikutip dari berbagai media Como 1907 yang diakuisisi Bos Jarum pada tahun 2019 itu, sukses mencetak rekor bersejarah usai mematahkan kutukan selama 2 dekade. Selain Rizky Ridho, nama lainnya yang juga diisukan bakal memperkuat Ilariani adalah Tom Haye dan juga Jay Itzes. Ketiganya dirumorkan menjadi incaran grup Jarum untuk menambal kedalaman Como FC. Namun demikian, isu itu nampaknya akan sulit terrealisasi, mengingat banyak faktor yang cukup berat. Di antaranya soal aturan Uni Eropa. Mengejutkan, di luar dugaan, terkonfirmasi, Elkan Bagot resmi tak masuk pemain pilihan Patrick Kluivert untuk pekuat timnas Indonesia hadapi Australia. Ini faktanya. Elkan Bagot terkonfirmasi tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti. Kabar tersebut disampaikan salah satu pengamat Indonesia, Haris Pardede, di saluran YouTube pribadinya. Bung Harpa, sapaan akrabnya, bahkan mengatakan pemain bertahan Blackpool FC itu tidak akan tampil memperkuat skuad Garuda di laga kontra Australia dan Bahrain. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti. Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan kemudian dijadwalkan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Sebagai catatan, pertandingan melawan Australia akan menjadi laga debut timnas Indonesia bersama pelatih Patrick Kluivert. Sejumlah spekulasi pun bermunculan termasuk para pemain yang akan masuk pilihan juru taktik asal Belanda tersebut. Sebelumnya beredar kabar Patrick Kluivert mempertimbangkan untuk memanggil para pemain yang sempat dicoret Shin Tae-yong saat melatih timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain yang kabarnya masuk pantauan Patrick Kluivert untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun, kabar terkini menyebut bek berdarah Inggris itu terkonfirmasi tidak akan masuk pilihan Patrick Kluivert untuk tampil memperkuat timnas Indonesia pada Maret nanti. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti dia, Elkan Bagot, tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ucap Bung Harpa di saluran YouTube pribadinya. Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan tampil, karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil. Pada video yang diunggahnya, Bung Harpa juga kembali menyinggung sosok Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Elkan Bagot menghilang dari skuad timnas Indonesia sebelumnya karena dirumorkan memiliki malasah dengan ST sapaan akrab Shin Tae-yong. Namun nyatanya, bek bertubuh jangkung itu juga tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Ini sedikit menggelitik karena isunya dia sempat berseteru dengan Shin Tae-yong. Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah tidak ada, tapi dia tetap tak dipanggil, tutup Bung Harpa. Elkan Bagot dicoret. Inilah daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain. Elkan Bagot hampir pasti gagal masuk skuad timnas Indonesia untuk laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Lantas, siapa saja daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert? Kabar mengejutkan disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, mengonfirmasi Patrick Kluivert tidak membawa Elkan Bagot untuk laga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia, Elkan Bagot, tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu, 26 Februari 2025. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil, karena sudah confirm dia tak dipanggil.
Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong, sehingga tak dipanggil. Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah nggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil. Lanjut Bung Harpa. Jika benar Elkan Bagot tidak dipanggil, tentunya kabar yang mengejutkan. Sebab dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi badan 196 cm ini sedang bagus-bagusnya bersama sang klub, Blackpool FC. Dalam 8 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Bagot 5 kali main sebagai starter dan sisanya dari bangku cadangan. Berkat bantuan Elkan Bagot, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. Namun, catatan di atas dianggap tim kepelatihan Patrick Kluivert belum cukup mengantarkan Elkan Bagot comeback ke skuad Garuda. Ia dinilai masih kalah saing dengan nama-nama beken seperti Jay Itzes, Maes Hilgers, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Satu yang pasti, PSSI sedang mengebut proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. 3 pemain ini dikejar proses naturalisasinya agar tersedia saat timnas Indonesia menantang Australia dan Bahrain. Emil Audero akan memberikan persaingan kepada Martin Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Untuk Dean James, merupakan pesaing utama Kelvin Verdong di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Bagaimana dengan Joey Pelupesi? Gelandang 31 tahun ini merupakan tandem ideal Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Back, Jay Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, Dean James, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choi Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Jakob Sayuri, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struik, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Martin Paes. Ditanya negara mana yang akan jadi juara di Piala Dunia 2026, begini jawaban mengejutkan Martin Paes. Martin Paes dengan bangga menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Kiper timnas Indonesia itu baru-baru ini menghadiri sebuah sesi wawancara. Ia dan beberapa pemain serta pelatih yang berkarir di Major League Soccer, MLS, menghadiri wawancara sebuah media yang berbasis di Jerman yakni OneFootball, memberikan pertanyaan perihal negara mana yang akan menjadi juara di ajang Piala Dunia 2026. Dari sekian banyak pemain, mayoritas menjawab timnas Argentina yang akan keluar sebagai juara. Ada 5 pemain yang menjagokan Lionel Messi CS untuk menjuarai turnamen mendatang. Wajar apabila banyak yang menjagokan tim besutan Lionel Scaloni tersebut. Sebab, tim berjuluk La Albiceleste itu berstatus sebagai juara bertahan saat ini. Mereka menjadi kampiun pada edisi 2022 yang berlangsung di Qatar lalu. Sementara itu, negara kedua yang dijagokan menjadi juara adalah Amerika Serikat. Seperti diketahui, Piala Dunia 2026 nanti akan berlangsung di negeri Paman Sam. Jadi, tak heran bila The Youngs turut dijagokan memenangi turnamen. Menariknya, Martin Paes justru memberikan jawaban yang mengejutkan saat mendapat pertanyaan tersebut. Kiper berusia 26 tahun itu dengan lantang menjawab timnas Indonesia. Ya, ia percaya timnas bisa menjuarai turnamen bergengsi tersebut. Indonesia, jawab Paes sembari tersenyum. Padahal, timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga yang sudah dijalani, Paes dan kawan-kawan sudah mengumpulkan 6 poin. Poin itu didapat hasil dari 1 kemenangan, 3 seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Kini, tim Merah Putih bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C. Pada Maret mendatang, skuad Garuda akan melanjutkan kiprah mereka dengan melawan timnas Australia dan timnas Bahrain. Duel kontra Australia akan berlangsung pada 20 Maret mendatang. Sedangkan pertarungan melawan Bahrain berlangsung 5 hari setelahnya atau pada 25 Maret 2025.
Inilah 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap bela timnas Indonesia. Nomor 1 ada mantan anak buah Alex Pastor. Sebanyak 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap membela timnas Indonesia akan diulas. Tak bisa dipungkiri, prestasi timnas Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan dalam posisi tepat lolos Piala Dunia 2026. Alhasil, ada banyak pemain keturunan yang berhasrat membela timnas Indonesia. Siapa saja? Adrian Wibowo yang musim ini naik ke tim senior Los Angeles FC, LAF, akan memikirkan jika mendapatkan tawaran membela timnas Indonesia. Pemain berdarah Surabaya ini dapat diandalkan untuk mengisi posisi winger kanan skuad Garuda. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, kata Adrian Wibowo, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Mauro Zijlstra tampil tajam bersama FC Volendam U21 musim ini. Dari 14 pertandingan, penyerang berusia 20 tahun itu mengemas 11 gol dan 3 assist. Alhasil, Mauro Zijlstra beberapa kali bermain bersama tim senior FC Volendam. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka, PSSI, gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra, mengutip dari channel YouTube Football Premier, medio September 2024. Thomas Paul yang musim ini mencetak 2 gol dari 21 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 bersama SC Cambuur, berniat membela timnas Indonesia. Sayangnya, posisi bermain Thomas Paul, SC Cambuur, sama persis dengan Kelvin Verdong dan Dean James yakni fullback kiri. Jadi baru-baru ini ada orang yang tahu kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya sendiri belum pernah dihubungi oleh PSSI. Tentu saya terbuka jika bermain untuk timnas Indonesia, kata Thomas Paul, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Daniel Klein yang kini membela klub Bundesliga, Augsburg, tertarik membela timnas Indonesia. Ia bahkan siap jika harus menjalani seleksi lebih dulu untuk memperkuat skuad Garuda. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama media. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, tegas kiper 23 tahun ini. Dalam wawancara dengan media Belanda Football Premier pada Desember 2024, Jordi Weerman mengaku ingin membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Saya harap dapat bergabung timnas Indonesia bulan Maret, itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga untuk timnas, kata Jordi Weerman, mengutip dari Football Premier. Joel Veltman tertarik membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan fullback kanan 32 tahun itu saat diwawancara media Belanda, Football Premier, awal bulan ini. Sayangnya, Joel Veltman sudah 28 kali membela timnas Belanda sehingga tak diizinkan membela timnas Indonesia. Saya pikir bisa pindah federasi jika Anda tidak bermain di laga internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu. Saya ingin bermain untuk Indonesia, kata Joel Veltman mengutip dari Football Premier. Ilyas Al-Hafd yang pernah dilatih Alex Pastor di Almer City mengaku siap membela timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini, belum ada tawaran resmi dari PSSI kepada pemain yang saat ini membela klub Liga 2 Belanda, SC Cambuur, tersebut. Tapi, kalau itu, membawa bendera Indonesia saat merayakan Almer City promosi ke Eredivisie,
Tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia. Tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Ilyas Alhaf, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Mulai banyak kritik, striker timnas Indonesia Ula Romeni ingin buktikan di Oxford United. Ula Romeni masih berusaha untuk bisa beradaptasi bersama Oxford United. Ula sebenarnya datang dengan bekal yang apik saat masih berseragam FC Utrecht musim lalu. Sebagai pemain muda, dia mulai mendapatkan tempat dan beberapa tampil dari bangku cadangan. Namun, kedatangan pemain muda berbakat lain yakni Emiliano Jonathan membuat dia akhirnya memilih merapat ke Oxford. Bersama The Ox, dia sudah bermain dalam 5 pertandingan di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Dia juga sudah dicoba dalam beberapa posisi oleh pelatih Gary Rowett dan masih membutuhkan waktu untuk tempat utama. Ula Romeni menjelaskan bahwa dia saat ini sudah bisa beradaptasi dengan baik. Beberapa kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya, masih butuh waktu karena dia datang sebagai pemain baru dan masih mencari chemistry di dalam tim. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik. Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, kata Romeni dilansir dari laman BBC. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, saat ini dia butuh gol untuk memberikan bukti bahwa sosoknya layak bertugas di lini depan Oxford. Dia menyadari bahwa sampai saat ini masih banyak kritikan yang datang karena dia belum memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Menurutnya, kuncinya adalah fokus dan perlahan dia bisa membayar semua kepercayaan yang sudah diberikan. Saya datang ke sini untuk bermain, menjadi bagian penting dari tim, dan hanya itu yang saya pedulikan. Saya harus mencetak gol. Selalu ada tekanan, dimanapun Anda bermain. Saya menikmati sepak bola saya, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Lanjutnya, Ula optimis bisa segera mendapatkan momentum yang tepat untuk bangkit dari kondisi ini. Saat ini kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan siap memberikan kontribusi di dalam tim. Dia berharap hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu lagi dan kerja kerasnya bisa terbayar lunas. Anda harus kuat, mempertahankan bola dan menjadi titik tumpuan bagi tim, dan saya pikir saya bisa melakukan itu. Saya merasa nyaman dengan bola dan menyukainya di kaki saya. Jadi itu cocok untuk saya, ujarnya. Kembali didekati PSSI, Emiliano Jonathan mengaku masih belum bersedia membela timnas Indonesia. Pemain anyar FC Utrecht, Emiliano Jonathan masih belum memutuskan bakal membela timnas Indonesia, meski sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Jonathan adalah salah satu pemain-pemain yang disebut-sebut menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Dirinya sudah didekati sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Depok mengaku kembali didekati oleh PSSI. Dirinya masih belum bisa memutuskan soal karir internasionalnya di masa depan. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh. Tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi, ujar Emiliano Jonathan dilansir dari Football Premier. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan. Saya membiarkan kesempatan itu datang. Lanjutnya, VP juga menyebutkan PSSI sudah melakukan pendekatan ke Jonathan beberapa kali agar bersedia mengenakan jersei timnas Indonesia. Jonathan memang merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain 20 tahun tersebut merupakan gelandang serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Dirinya sendiri bermain untuk FC Utrecht sejak awal 2025. Kala itu, dia direkrut dari Vitesse. Jonathan sudah mendapat kepercayaan bermain di tim senior, baik saat bersama Vitesse dan Utrecht. Khusus untuk musim ini, Emiliano Jonathan tampil istimewa. Dirinya 19 kali memperkuat tim senior Vitesse di awal musim. Emiliano Jonathan berhasil membukukan 11 gol dan 4 assist. Sayang, ketajamannya belum menular ke FC Utrecht.
Dirinya baru tampil 7 kali di FC Utrecht dan belum membukukan gol. Miliano Jonathans yang merupakan pemain jebolan Akademi Vitesse sudah merasakan kompetisi level senior sejak 2021-2022. Pemain kelahiran Arnhem itu melakukan debut di Eredivisie pada 3 musim lalu. PSSI hingga kini masih terus mengupayakan pemain-pemain naturalisasi. Pada akhir pekan lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi yakni Dean James, Joey Plupesi, dan Emil Audero Mulyadi.